Dan agenda persidangannya apa sih? Jadi hari ini persiapan sidang, masih persiapan, belum masuk pada materi. Jadi yang digugat itu adalah kami oleh mereka. Tapi memang menurut saya itu salah sasaran. Salah sasaran karena kan mereka dari organisasi yang berbeda. Jadi Maksudnya ada kekeliruan gitu atau seperti apa? Bukan ada kekeliruan. Kalau Kumham itu kan mengeluarkan sebuah surat apapun itu, apalagi menyangkut keberadaan sebuah organisasi, itu kan pasti sudah melalui SOP. Ada SOP-nya dan itu tidak mudah. Bagaimana bisa menjadi X, bisa menjadi B, bisa menjadi sebuah surat keputusan itu nggak mudah. Jadi kalau sudah jadi ya harusnya benar gitu. Nah mereka menggugat itu, mau membatalkan itu. Jadi kalau menurut saya sih ya sangat tidak mungkin lah. Karena kan Kumham sendiri punya tim, punya SOP yang sudah sepatut dan seharusnya mereka laksanakan. Tapi berarti kalau boleh dijelaskan sejak awalnya runutan peristiwanya, mungkin itu Kronologinya, iya. Semua ini apa Parvi juga atau berbeda? Ini PB Parvi. Ini PB Parvi. Ya, mereka perkumpulan Parvi. Jadi itu dikeluarkan oleh aku pada tahun 2022 ya. 2020. Jadi berbeda kan. Jadi mereka tidak pantas untuk misalnya menggugat PB Parvi. Mereka ini PB Parvi didirikan. Jadi Parvi didirikan tahun 1956, 10 Maret 1956 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno. Pendirinya adalah Kalau mereka pendirinya yaitu Alice Johar, Gusti Randa, Pong Arjatno, itu pendiri 4 orang tahun 2020. Jadi baru organisasi mereka baru. Jadi sementara kami itu dari sejak tahun 1956 sudah ada. Jadi yang turut meresmikan di sini adalah negara. Ada Karno, ada Ibu Fatmawati, itu negara yang meresmikan kita. Jadi kalau mereka menggugat kita, menurut saya jadi salah sasaran gitu, salah arah. Rumahnya beda, pendirinya beda, tiba-tiba mereka menggugat kita salah. Dasar salahnya di mana? Rumahnya beda kok, beda rumah. Adanya dugaan pengerudukan di tanggal 23 Desember itu gimana? Iya. Sempat pengerudukan. Begini, kalau kita ngomong penggerudukan itu kan kata mereka ya. Saya katakan lagi bahwa kita diundang sebagai peserta kongres. Kongres Ya, yang agendanya ya. saat itu? Mereka mengadakan kongres, kita diundang sebagai peserta kongres. Kita ini anggota yang sama, orang yang sama waktu itu diundang sebagai peserta kongres. Kalau dikatakan konsep penggerudukan, pengalaman saya ya, penggerudukan tuh ada 2 kubu, satunya teriak serbu, duduk tuh namanya. Ini nggak ada sama sekali, tidak ada pengerusakan, tidak ada pemukulan, tidak ada keributan segala macam, cuma ada dinamika organisasi, ketidaksepahaman dalam pendapat. Jadi nggak ada penggerudukan sama sekali. Gitu. Jadi kalau mereka katakan penggerudukan, yang mungkin itu kita pikirkan, itu juga mungkin kita bisa laporkan. Karena biar bagaimanapun konsep penggerudukan beda dengan konsep orang berkongres. Ya, berkongres ada tata keramanya, ada aturan-aturan seperti itu. Tapi kongres itu saat itu kongres PB Parvi atau kongres Parvi? Parvi ya. Ya, mereka waktu itu, jadi ini kembali kepada cerita masa lalu. Jadi mereka waktu itu belum menggunakan ADART. Jadi ngadain kongres saja, tapi kongres yang mereka lakukan sebetulnya sudah lewat. Karena kalau waktu itu yang saya dengar mereka menggunakan ADART dari Jani Rahman. Artinya 24 April 2024 itu sudah habis. Sementara mereka mengadakan kongres di 2025. Jadi ya, mereka sudah habis masanya. Gitu. Jadi dasarnya ada ke sana tuh. Dan kami diundang sebagai peserta. Dalam sebuah organisasi, dinamika tidak kesepahaman itu biasa. Jadi tidak ada unsur pidana sama sekali. Justru yang mereka lakukan, yang mereka katakan kepada kita disebut sebagai konsep penggerudukan. Nah itulah pidananya. Kita bisa tuntut balik. Seperti itu. Jadi mungkin juga bilang kantor direbut ya, diapakan kantor juga. Itu juga tidak benar. Sebab ini PB Parvi ini 2025-2030 sudah sah menurut Kongres. Kantor itu harus dimiliki. Di kantor menjadi
milik, artinya PB baru ini, PB 2025-2030 harus berkantor di kantornya sendiri. Nah, Gusti Randa dalam videonya mengatakan, wah semua anggota berhak atas kantor itu. Ini PB pengurus besar lagi yang akan mengurusi anggota yang menempati kantornya. Jadi tidak ada unsur itu. Kerusakan, Tidak ada. Jadi ya, saya rasa hari ini sih sebenarnya bukan mengagendakan acara membicarakan tentang penggerudukan ataupun masalah pengambil alih kantor. Hari ini kan memang cuma bicara tentang tuntutan dari Alicia Johar kepada Abu. Jadi saya rasa mungkin pembicaranya sejauh itu dulu. Jadi tentang tuntutan mereka kepada Abu atas lembaga kita, atas organisasi kita. Ya kita jelas-jelas kita ya merasa nggak sama sekali nggak ada urusan seperti itu aja. Oke, ini dengan ini kan istilahnya nanti bertemu adu bukti seperti itu. Iya. Bukti apa itu semua Yang sudah disiapkan. Kalau saya dikatakan buktinya apa, saya ada banyak, cuma saya nggak bisa cerita. Kalau saya ceritain nanti lawan dengar buktinya apa aja. Berarti sudah lengkap. Sudah mengantongi beberapa bukti ya. Sudah buktinya sudah lengkap semua. secara garis besar aja ini berupa apa? Dokumen atau apa? Dokumen, kertas-kertas, dan ada juga video-video yang memang merupakan pengakuan dari pihak lawan bahwa mereka mengakui kita ini boleh mengadakan kongres, boleh ada caretaker, kantor boleh diambil dan lain-lain. Nanti saya share videonya. Ini pengacara kami. Ini pengacara. Sanudin. Pengacara. Ya. Ya. Berarti hari ini hanya pemeriksaan berkas atau sudah masuk pada pokok perkara? Baru persiapan. Nah, jadi kita masih ngumpulin bukti-bukti, kemudian juga ya berkas-berkas lagi dikumpulin. Gitu. Kalau Semua sebagai saksi belum diperiksa ya? Ngobrol-ngobrol aja. PB. Baru ngobrol biasa. Berarti boleh disebutin ulang nama organisasinya dan tahun berdirinya sejak kapan mungkin? Kami yang namanya PB Parvi. PB Farvi, oke. Pengurus besar PB Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia, dan itu berdiri 1956. Sejarahnya semuanya lengkap. Sementara mereka perkumpulan Parvi, jadi Persatuan Artis Film Indonesia. Depannya ada 2 kali perkumpulan seperti itu. Organisasi baru. Organisasi yang berbeda, mereka tahun 2020 berdirinya, sementara kita 1956 seperti itu. Masih.